Selamat datang teman baca RBC dimanapun berada. Selamat datang di teman baca podcast. Dan di episode kali ini kita bareng sama Kak Zidan. Hai, tepuk tangan dulu dong buat Kak Zidan hari ini. Emang luar biasa ya Ya. krunya. Selamat datang Kak Zidan di RBC Institute. Heeh. Ini adalah salah satu teman baca kita di RBC Institute yang emang udah ini ya, udah melanglang buana ini kayaknya. Jadi dan gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Wah, luar biasa. Ini dari tadi dari kampus nggak sih? Ya, tadi habis dari Mm-mm. kampus, habis ada kelas, terus ya ke sini. Oke. Pada kesempatan hari ini, seperti yang aku udah obrolin sebelumnya, kita akan coba bahas soal politik anak muda. Ini kayaknya cocok Politik banget. anak muda. Iya, Oke, cocok banget dibahas sama Kak Zidan mengenai profilnya. Jangan lupa teman-teman kalau semisal nanti mampir-mampir di Instagram, cari tahu siapa lebih dalam Kak Zidan ini siapa boleh. di Zidan @zidane AZ. AZH_. Nantilah ditulis sama teman-temannya di bawah sini. Kak Zidan, ini kan bulan November ini kita menyambut pesta politik kedua setelah pemilu Iya. kemarin ya. Soal pemilihan kepala daerah nih. Update nggak sih soal pilkada di Malang? Tentu sangat update, walaupun ini Mm-mm. bukan kota kelahiranku, aku Mm-mm. hanya singgah bentar aja, Mm-mm. tapi sangat-sangat update karena pas banget momentumnya, apalagi sebelumnya Pilpres, habis itu ini Mm-mm. Pilkada, dan ini Mm-mm. pertama kalinya kan Pilpres Pilkada Mm-mm. serentak ini, dan euforianya masih sangat-sangat ada sih dari kemarin Mm-mm. Pilpres, dan kebetulan karena aku di jurusan ilmu politik pun, Mm-mm. ya setiap hari, setiap kelas dan sebagainya pasti akan direletkan juga dengan kondisi-kondisi Mm-mm. politik khususnya di Pilkada Malang ini Hmm, sih. jadi isu yang hangat gitu ya. Terus kalau soal persiapan pilkada ini nggak sih? Jadi penting Hmm, nggak menurut Kak Zidan ya? Karena hmm, eh, kayaknya teman-teman di sini di teman baca podcast ini aku rasa harus ngerti juga nggak sih kalau kegiatan pilkada mendatang itu salah satu agenda penting, ya, betul nggak? betul. Hmm. Karena kegiatan sebenarnya dalam ininya kan, kalau kegiatan pilkada ya pemilu lah. Mhm. Pemilu itu kan jadi salah satu bagian dari negara demokrasi, Mhm. dan Indonesia sudah memilih kita Mhm. menjadi negara demokrasi, Mhm. dan adanya pemilu ini untuk agar adanya regenerasi. Kalau bahasa di politiknya itu sirkulasi elit kekuasaan itu berjalan, Sirkulasi elit sirkulasi elit kekuasaan. kekuasaan berjalan, Mhm. akhirnya tidak ada kekuasaan yang yang berlangsung cukup lama, Mhm. dan karena ada pergantian tersebut, Mhm. maka harapannya ada hal-hal atau ada gagasan-gagasan, ide-ide yang dibawa Mhm. yang menarik, yang akan baru mungkin, atau mungkin ada narasi yang keberlanjutan atau kebaharuan dari kepala daerah yang sebelumnya itu. Oke, oke. Nah, kalau pilkada sendiri nih, menurut Kak Zidan di Ya, bulan-bulan terakhir November mhm, inilah, beberapa November. waktu terakhir ini, ada nggak sih hal-hal menarik yang menarik perhatian Kak Zidan sendiri? Oke, di Malang atau Mungkin di secara banyak general daerah? kali ya, gitu. Oke, kalau secara general yang paling pasti, yang paling aku amatin itu adalah menariknya di pilkada kita, Mhm. karena pilkada ini kita pas di tahun yang sama setelah Pilpres. Mhm. Satu hal fakta yang harus kita semua yakinin, karena Mhm. realitasnya seperti itu, Mhm. konstelasi politik nasional Mhm. belum tentu sama dengan konstelasi politik di lokal. Betul, Di mana betul. kalau kita ngomong di nasional A, di lokal itu nggak belum tentu A juga. Karena Mhm. dinamika di lokal masing-masing, daerah Mhm. masing-masing, provinsi masing-masing, Mhm. kabupaten kota masing-masing, itu berbeda-beda. Benar, Mungkin benar. ada yang di nasional ini Mhm. kayak berantem banget nih, kayak di Mmm. 2 arus yang sangat-sangat berbeda. Mhm. Namun saat kita lihat di lokalnya, loh Mhm. kenapa mesra banget ya? Malah dia Mmm. musuhannya sama yang lain gitu kan. Betul. Dan akhirnya dari situ salah satu fakta realitas politik yang bisa kita lihat adalah Mmm. perbedaan konstelasi di nasional dan lokal, Mhm. dan ya kita bisa bilang akhirnya mungkin salah satu apa ya, salah satu hal di politik yang paling paling aku paling aku dapatkan adalah ya di politik nggak ada namanya teman sejati dan nggak ada Mmm. lawan sejati, yang ada cuma kepentingan sejati aja. Bener nih. Makanya itu dia yang akhirnya menyebabkan case yang sekarang ini. Oke. Kalau aku lihat nih ya, sekarang politik di hari ini, khususnya mendekati pilkada ini tuh ada banyak hal yang menarik nih. Kalau yang lewat di FYP-ku nih, Oke. dan di explore-ku itu banyak ada banyak
kepala-kepala daerah perempuan yang Oke. mencalonkan. Di Jawa Timur aja semua Iya, calonnya perempuan, semua itu calonnya perempuan. membanggakan banget sih, menurutmu gimana? Iya, kalau misal ngomongnya di Jawa Timur, Mhm, menurutku, mhm, ini sangat-sangat menarik banget sebenarnya. mhm, Salah satu ya di Jawa sih, mmm, Jawa, Jakarta juga, Jawa mhm, Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mhm, itu sangat-sangat ini. Dan kalau di Jawa Timur yang memang sangat-sangat bikin menarik, 3 paslonnya, mhm, calon gubernurnya adalah perempuan, mhm, dan pasti calon wakil gubernurnya adalah betul betul laki-laki, yang betul. biasanya kalau di yang lain, bahkan nggak ada perempuannya sama sekali atau mungkin Iya, perempuan ini hanya jadi wakilnya. betul betul. Dan itu akhirnya menandakan kalau misalnya memang, terlibatan perempuan ini sudah cukup progresif juga, sudah Mhm, cukup naik juga, mhm, dan mungkin itu mhm, adalah salah satu tarikan dari ya affirmation, dari sebelum-sebelumnya juga di politik, mhm, di mhm, mana, mhm, di beberapa tahun-tahun sebelumnya kan akhirnya kita menyepakati untuk adanya, eee kebijakan-kebijakan minimal mhm, 30% untuk mhm, mhm, mendaftarkan ke legislasi dan sebagainya. betul betul. Akhirnya mungkin dari situ, ini kita udah mulai mengambil, apa ya, buah-buahnya. Mhm, Akhirnya orang-orang mulai sadar kalau misalnya ternyata nggak cuma laki-laki aja ternyata iya yang layak jadi betul. pemimpin, tapi perempuan juga. Bener bener, itu bahasan yang aku rasa jadi sorotan oleh banyak orang sih akhir-akhir ini ya, utamanya, peran-peran perempuan gitu Iya, di tengah-tengah publisitas gitu ya. Nah terus kalau, ngobrolin peran anak muda nih, politik dan anak muda, berarti apa aja sih kalau menurut Kak Zidan yang bisa dilakuin sama anak mmm, muda itu dalam, berpartisipasi aktif gitu dalam urusan politik? Mhm, oke. Yang paling pasti menurutku muda di tahun 2024 ini, pesta mhm, politik ini kita lihat aja dari pilpres, kita di mhm. pilpres itu Gen Z dan Gen milenial ini, Mhm, kalau dijumlahin itu udah 50% ke atas gitu kan. betul betul. Yang menandakan Mhm, sebenarnya pasti akhirnya dengan kondisi politik sekarang yang pragmatis, partai-partai politik, calon-calon politik berusaha untuk menggait suara anak-anak muda juga. mmm, Menggait suara anak-anak muda dengan sekarang, mungkin kalau dulu tahun 2014, 2019 nggak kayak sekarang. mmm, Sekarang itu semua paslon itu sangat-sangat aktif di media sosial, benar benar. sangat-sangat mencoba untuk klop dengan seleranya anak-anak muda. Ada yang make, dengan jedag-jedug, ada yang make, misal setiap kemarin kalau di Malang ini, setiap nobar itu pasti setiap paslon itu pasti Pasti ngadain ngadain gitu kan. nobar, Karena nobar, betul, ya wadahnya anak-anak muda ini kan. benar. Dan dari situ kita bisa lihat kalau misalnya anak muda ini harusnya saat ini jangan sampai hanya menjadi objek politik, tapi kita sudah harus sadar kalau misalnya kita harus bisa berkontribusi juga untuk menjadi subjek politik. Di Mhm, mana kita anak-anak muda pertama yang paling pasti kita harus melek politik gitu kan. mhm, Kita harus melek politik karena kenapa gitu kan, kalau misalnya politik akhirnya isinya orang-orang terbilang tua semua, mhm, ya orang-orang yang mungkin sudah tidak muda, mhm, siapa yang akhirnya relate dengan keresahan kita, siapa yang mhm, akhirnya bisa match dengan apa sih sebenarnya hal-hal yang kita kita malesin dan kita apa dengan kehidupan-kehidupan kita mhm, ini, mhm, akhirnya kita nggak bisa diwakilkan gitu kan. jadi nggak bisa nyambung sama sirkulasi elit politik itu Sirkulasi tadi. elit politik ya, begitu. Oke. Terus kalau ini, ngobrolin soal peran sosial medianya juga, karena kan sekarang kayaknya kampanye politik tuh udah shifting. Sangat ya, Yang tradisional masih jalan, masih jalan. tapi yang baru ini soal sosial media itu, sangat amat mempengaruhi ya. Kalau Kak Zidan sendiri terhadap itu kayak gimana? Mmm, menurutku ya di Mhm. tahun ini itu sangat-sangat, polanya sudah sangat-sangat lumayan bergeser, tapi Mhm. kita bisa bilang kayaknya pola tradisional itu sampai kapan pun kayaknya nggak akan pernah hilang. Mmm, Karena kenapa, masih banyak sekelompok orang-orang yang memang mereka belum melek mhm. teknologi, Mhm. yang mereka seenggaknya mereka nggak pernah tahu calon ini siapa, tapi mereka berhenti di lampu merah, terus ngelihat ada Mhm. spanduk atau baliho A di kanan, wah menarik juga nih gitu kan. Mhm mhm. Dan kalau misalnya aku lihat sekarang dengan hal tersebut, justru kalau misalnya tadi balik lagi ke anak-anak muda, sekarang banyak banget, eee, orang-orang yang aku kenal juga, teman-temanku, habis itu juga kating-katingku dan sebagainya, Mhm. mereka membuat juga gerakan-gerakan anak-anak muda ini gitu kan. Mmm. Gerakan-gerakan anak muda ini, walau ada juga gerakan-gerakan yang memang berdiri sendiri, ada juga yang tidak berdiri sendiri, namun bagiku itu bukanlah menjadi satu permasalahan, persoalan, karena itu urusan sikap kan, sikap Betul. politik.
nggak masalah aja gitu. Kalau Mhm. misal kamu membuat satu gerakan, akhirnya mendukung A untuk Mhm. turut mensukseskan dan sebagainya nggak masalah. Tapi akhirnya dari situ kita bisa lihat kalau misalnya anak muda ini sudah sangat-sangat ingin masuk dan berkontribusi lebih, Mhm. dan akhirnya politik pragmatis kita akhirnya mengikuti. Mmm. Politik kita mengikuti seleranya anak-anak muda Mhm. dengan tadi, wah sangat-sangat aktif di TikTok, apalagi di TikTok, di Instagram, di Mhm. Reels, sangat-sangat aktif banget dan masif banget. Mhm. Dan itu menurutku satu hal yang ya kalau bisa kita tingkatin di tahun-tahun setelahnya Iya, sangat-sangat bagus. bener sih, itu juga kelihatan nggak sih dari page-nya Kak Zidan sendiri. Oh iya, oke. Page-nya Kak Zidan sendiri tuh udah, dijadiin wadah ya untuk Iya, sebisa mungkin menyuarakan lebih banyak gitu. Terus ada nggak sih Kak, pengalaman mhm, atau momen tertentu gitu yang Kak Zidan alamin, terus, dari situlah ada, turning point nih, makin oke, sadar gitu soal pentingnya keterlibatan, bukan siswa ya, manusia seusia kita ini, di mhm, usia Gen Z ini untuk tetap terlibat penuh gitu dalam isu sosial dan politik. mhm. Yang Mhm. paling pasti kalau misalnya di tataranku, Mhm. karena sekarang aku jadi masih mahasiswa juga, Mhm. ada beberapa hal-hal yang ya akhirnya menguatkan, lebih menguatkanku kalau misalnya Mhm. ternyata emang nggak bisa didiemin gini gitu ya. Mmm. Contoh beberapa hal kemarin, misal aku ambil contoh beberapa permasalahan saat akhirnya ingin dicanangkan untuk pergantian undang-undang Mhm. mengenai batas umur calon kepala daerah, Mhm. yang mana itu sangat-sangat kontroversial dan sangat-sangat nggak masuk akal dan nggak Mhm. make sense. Mhm. Pengerjaan yang sangat-sanget ngebut, pengerjaan yang sangat-sangat Mhm. cepat kilat dan sebagainya. Akhirnya waktu itu negara sudah ingin tuh, udah mau mengetok dan Mhm. Mhm. udah kayaknya udah deal, udah sepakat. Tapi karena gerakan-gerakan anak-anak muda, gerakan mahasiswa ini juga yang Mhm. menjadi salah satu gerakan dari Mhm. civil society yang berbentuk, yang Mhm. akhirnya disuarakan hampir di semua daerah di Mhm. Indonesia, Oke. di semua kota, Mhm. kabupaten, di semua provinsi, Mhm. semua menyelenggarakan demo. Lalu waktu itu juga sempat ada juga muncul hashtag tagline juga ya Iya, iya, di iya, sosial iya. media juga mengenai beberapa kasus, dan akhirnya kita bisa lihat ya kita menang gitu kan. Mmm. Akhirnya itu tidak dilakukan Mhm. dan tidak diketok palu. Mhm. Mungkin bisa dibilang memang Mhm. kalau misalnya barangkali dari pihak sana ada yang menyampaikan, "Oh Mhm. ya emang sebenarnya kita nggak mau ngetok palu," gitu kan. Mhm. Tapi kita bisa juga bilang kalau misalnya hal tersebut itu adalah buah dari anak muda ini udah geram, Mhm. Mhm. dan anak muda ini pun aku saat itu, wah ternyata udah nggak bisa dibiarin ya ternyata. Betul. Ternyata aku anggap waktu itu Mhm. mereka ini sekelompok, segelintir elit ini, Mhm. mereka mencoba untuk check sound bahasanya. Mereka Mhm. mau coba untuk ngelihat reaksi sebenarnya, Mmm. ngelihat reaksi. Kalau misal saat itu kita diam-diam aja, kita diam-diam aja, bisa-bisanya nanti, Mhm. bisa jadi mereka akan melihat bahwasanya hal itu adalah hal yang biasa, dan Mmm. kayaknya masyarakat juga nggak akan Bisa ada yang bereaksi diterusin aja, juga deh. betul, Kayaknya betul, bisa deh betul. turunin aparat juga udah Iya, selesai iya, dan iya. sebagainya. Tapi sayangnya untung waktu itu kita kalau misalnya ini bukan agenda politik, tapi ini agenda moral dan untuk Mhm. Mhm. mempertahankan keutuhan apa, eee, apa hal yang memang kita Mhm. cita-citakan dari Mhm. awal, yang Mhm. kita nggak pengen hal itu dirusak. Iya, tapi emang 2024 ini tuh seru banget menurutku. Menuju pilkada itu ada Iya, kebijakan itu, terus ada gerakan besar itu tadi, bahkan ada beberapa tokoh-tokoh figur ya, figur entah itu influencer atau artis gitulah mhm, ya, di sosial media pun juga ikut menyuarakan. Orang-orang yang jarang banget, yang nggak pernah yang sama nggak sekali, pernah gitu, yang ngikut ada aktor film image-nya juga betul. dan sebagainya. Itu seru banget tapi Iya, emang menyambut pilkada ini dan kita sedang ongoing di situ gitu. Nah, kalau aku sih lihat, dengan aktifnya Kak Zidan gitu ya dalam, secara aktif, eee, memberikan edukasi atau menyuarakan gitu ya lewat sosial medianya gitu. Nah, itu ada banyak yang mempengaruhi nggak sih, Kak? Kayak mhm. pengalaman apa sih yang lebih spesifik gitu yang bikin Kak Zidan akhirnya, memanfaatkan sosial media itu jadi salah satu, alat untuk terlibat gitu. Mhm. Sebenarnya Mhm. aku yakin kalau misalnya
sosial media ini bisa menjadi satu wadah yang Mhm sangat-sangat berarti mhm dan harapanku sebenarnya aku nggak mhm pengen untuk merubah pilihan politik seseorang, mhm aku nggak pengen untuk merubah seseorang udah mau A atau B dan sebagainya, nggak masalah sebenarnya menurutku, sah-sah aja. Tapi aku lebih ingin mereka sebelum mereka menentukan pilihan, mereka harus mengenal dulu gitu kan. Dan mmm, mereka harus pahami dulu mmm, apa yang sedang terjadi dan sebagainya. Bahkan di Pilpres kemarin, aku waktu itu di akhir tahun juga kurang lebih 1 bulan, 2 bulan sebelum sebelum pelaksanaan Pilpres di mhm Februari, mhm aku waktu itu, diwawancara juga dari TVRI Jawa Timur juga, mhm dan aku sampein juga gitu kan, apa sebenarnya, eee, yang anak-anak muda ini pengen pengen coba tekenin. Sebenarnya kita nggak mau merubah pilihan seseorang, tapi mhm yang kita pengenin jangan sampai akhirnya anak muda ini memilih 01 karena dari gimik selepetnya doang, mhm jangan sampai anak muda ini memilih 02 ini karena dari gimik gemoynya aja, mhm dan jangan sampai juga anak-anak muda ini milih 03 karena dari mungkin anaknya ganteng atau mungkin gimik-gimik mhm lainnya gitu kan. Kita nggak masalah, sah-sah aja. Teman-teman mau milih 01 boleh, 02, 03, mereka punya plus minusnya mhm masing-masing. mhm Tapi teman-teman harus bisa lihat itu secara objektif mmm. dan teman-teman jangan sampai memilih karena hal-hal yang nggak make sense dan apalagi teman-teman memilih karena teman-teman dikasih uang atau dikasih Mhm, apa, betul itu betul sih betul sebenarnya. betul. Nah, terus kalau pengalaman Kak Zidan sendiri nih, selama jadi mahasiswa berprestasi di Universitas Brawijaya, itu juga ngaruh nggak sih sama apa yang kamu Nah, lakukan akhir-akhir ini di sosial oke media ya utamanya? oke, Mhm tentunya sangat-sangat ngaruh sebenarnya. mhm Tapi emang kalau misal ngomongin hal-hal terkait yang aku coba suarakan terkait politik mhm dan sebagainya, mhm, I think itu nggak terlalu ngaruh sebenarnya gitu kan. Tapi mmm, memang itu sangat-sangat ngaruh dengan mungkin aku start dari awal semester 1, mhm aku udah mencoba untuk mem-planning dan banyak keaktifan juga, aku aktif juga mmm, di mhm berbagai organisasi mhm juga, mhm aku aktif dari mulai himpunan, BEM juga, lalu di Putra-Putri Brawijaya, mhm lalu juga aku aktif juga di kepanitiaan juga, menjadi salah satu, ketua pelaksana di kegiatan PKKMB ospeknya FISIP, mhm mhm, lalu juga aku aktif juga di kegiatan volunteer, mmm, waktu itu aku kebetulan di tengah bulan ini, eee, 1 minggu kurang lebih ke Vietnam juga, dan aku mhm. aktif juga waktu itu di beberapa kegiatan-kegiatan non-akademik, seperti semester 2 ke semester 3 aku waktu itu udah ngambil magang mandiri di Wah, DPR RI kan. keren banget. Aku udah coba ngambil magang mandiri di DPR RI, Heeh, dan perlombaan-perlombaan lain juga iya, sih. Tapi memang kebanyakan mostly aku kebanyakan kan ikut sebenarnya perlombaan-perlombaan karya tulis. mmm, Kebanyakan perlombaan karya tulis yang aku ikutin tentang politik iya sebenarnya. iya. Seperti waktu itu ada, eee, Essay World Politics Mmm, Competition, lalu mhm juga ada esai mengenai legal kritik dan sebagainya. mhm, Itu yang sangat-sangat relate dan mmm, aku sebenarnya lebih ke arah sebenarnya aku nggak terlalu passion sebenarnya untuk buat mhm karya tulis, tapi karena kebetulan topiknya politik dan mhm sebagainya, mhm mhm itu relate, aku coba mhm ini kan dan alhamdulillah puji Tuhan ternyata mhm lolos dan akhirnya membuahkan hasil, ya menjadi bersyukur menjadi mahasiswa prestasi mhm divisi, mhm. gitu. Dan itu juga pasti kurang lebih ngaruh kan sama apa yang Kak Zidan sampaikan gitu. Maksudnya dalam page sosial medianya Kak Zidan itu pasti sebagian besar juga Iya dipengaruhi sama pengalaman-pengalaman itu iya, gitu. Jadi menjadi aktif itu penting banget ya teman-teman baca RBC penting banget. dimanapun Baca berada gitu. RBC. Nah, terus kalau dari ini nih, kan ceritanya udah banyak banget tuh tadi, ya Mapres, ikut lomba, bahkan bahkan berinisiatif magang mandiri gitu dengan kesadaran penuh ke DPR. Nah, kalau boleh tahu soal profesi impian, nah Oke, dengan mhm segala profil yang sudah dibangun semester 5 ini ya, mhm profil mhm. impiannya apa? Oke, Mhm profil impian ya, mhm. sejauh ini mungkin kalau aku bisa bilang kalau pengen presiden mungkin ya, Jadi presiden, jadi presiden nggak apa kali ya, mungkin aja Kak, jadi gitu, presiden sih. mungkin aja, betul. Tapi tentunya Heeh, dengan proses yang benar gitu, iya, proses yang benar, proses yang benar. di-highlight Aku ya. nggak bilang kalau misalnya ada proses yang nggak benar atau Iya, yang benar, betul, tapi harus jangan harus harus sampai. harus harus. Intinya sebenarnya, kalau profesi spesifik sebenarnya Mhm, sejauh ini yang paling pasti aku pengen sangat-sangat terlibat dalam politik gitu mhm sih, mhm, sangat-sangat terlibat dalam politik. Apakah nanti akan menjadi A atau menjadi B, menjadi C, mhm mhm. itu kayaknya belum belum bisa aku coba lihat sekarang sih. Iya iya iya. Yang paling pasti sekarang aku Mhm, posisinya menjadi mahasiswa, di mana
aku yakin sekarang Mmm. gerakan mahasiswa ini menjadi DPAR, Dewan Perwakilan Alternatif Rakyat Iya, gitu. betul. Saat DPR Heeh. ini kita rasa Mhm. sudah rasa-rasanya sudah tidak mencerminkan apa yang memang menjadi keinginan rakyat, Mhm. gerakan mahasiswa ini lahir timbul. Namun setelah menjadi mahasiswa, nanti akan bergerak kemana dan sebagainya, Mhm. yang paling pasti sangat-sangat ingin terlibat dalam Mmm. proses untuk menjaga dan tetap untuk meneruskan apa yang menjadi dicita-citakan di negara ini sih. Betul betul. Nah, berarti karena interest-nya ke kebijakan nih, gitu, aku jadi punya pertanyaan yang agak Ya, unik nih. Kalau Kak Zidan punya power untuk mengubah salah satu kebijakan di Indonesia, gitu, kira-kira apa yang mau diubah? apa yang mau diubah Mmm. kalau misalnya, mmm, kalau kebijakan yang skala tingkatnya nasional menurutku Mhm. kebijakan yang paling bagus sebenarnya, kebijakan yang paling Mmm. bagus itu seingetku, itu ada waktu itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 atau Mhm. Undang-Undang Nomor 8 ya Tahun 2015, pokoknya tentang pergantian dari, satu peraturan perundang-undangan dan itu menjelaskan mengenai tidak boleh, calon kepala daerah yang akhirnya maju Mhm. itu memiliki hubungan sedarah atau memiliki hubungan yang garisnya masih linear, entah itu Mmm. perkawinan Mhm. atau itu anak dan orang tua Mmm. dengan, kepala daerah sebelumnya, yaitu Mmm. petahananya sebelumnya Mmm. gitu kan. Mhm. Kecuali sudah ada gap satu periode Untuk menghindari untuk dinasti menghindari politik ya? dinasti politik dan untuk Mmm. menghindari sebenarnya kepentingan politik, ya tadi sirkulasi elit politik Mhm. yang berputar. Mmm. Namun akhirnya waktu itu sayang 2015 Mhm. MK me-judicial review dan Mhm. akhirnya membatalkan undang-undang tersebut Mhm. dan akhirnya diperbolehkan kembali gitu, tidak Mmm. ada peraturan yang mengikat. Menurutku Mhm. sebenarnya itu salah satu peraturan yang sangat-sangat bagus sebenarnya, sangat-sangat Mhm. bagus. Kalau misalnya itu masih bisa diterapkan sekarang dan mungkin kayaknya kita nggak akan sepanas kemarin gitu kan Iya, ya. Kita nggak akan betul. sepanas kemarin Mhm. dan kita bisa melewati, dinamika pilpres, pilkada ini dengan lebih enak dan lebih wise. Bener Salah bener. satunya itu sih, Kak. Iya iya iya. Soalnya itu jadi bahasan yang, eee, terus-terusan di memanas gitu ya, keyword Iya, dinasti politik itu dinasti sedang naik politik. gitu sepanjang 2024 ini gitu. Karena selain yang kemarin gitu ya, pemilu kemarin di pilkada ini juga kayaknya ada beberapa yang Sangat sangat banyak sangat banyak ya, sangat nggak banyak, ngitung apalagi di ya. masing-masing daerah gitu ya. Nah terus Kak, kalau, soal ini nih, aku pengen coba kita sedikit melokal di Malang sendiri gitu nih. Sekarang ini itu, pemilih daftar pemilih tetap yang terbesar terbesar ketiga itu dipegang oleh generasi Z yang seusia kita berarti ya 17 Oke, sampai 27 tahun. Terus kemudian nomor yang terbesar pertamanya itu dipegang oleh generasi milenial di 28 tahun sampai 43 tahun. Berarti kan bener-bener golden generation gitu yang golden diambil. generation. Nah, terus kalau menurut Kak Zidan sendiri nih, pengaruh kampanye Iya, sosial media gitu terhadap, pandangan-pandangan DPT terbesar kita, kayak gimana? mmm, oke. Kampanye di sosial media menurutku, ya sekarang kalau misal ngomongin sosial media ini udah jadi Mmm. wadah kampanye yang sangat-sangat efektif, Mhm. apalagi kalau misalnya kita mau menggayat suara-suara anak-anak muda. Mhm. Karena mostly yang megang dan berinteraksi di sosial media kebanyakan anak-anak Mhm. muda ini. Tapi eee, kalau misalnya kita ngomonginnya sama teorinya, sebenarnya linear banget sebenarnya Mmm. dengan, penggunaan sosial media ini dan sebagainya. Mhm. Karena kalau di salah satu di teori media itu ada kalau misalnya media ini sebenarnya kalau misalnya sekarang itu Mhm. menurutku sudah nggak berbicara lagi mengenai berita, informasi yang benar dan salah. Mmm. Karena kita bisa bilang, kita udah bukan ada di fase yang berita ini hoax atau enggak. Mmm. Tapi kita sudah ada di fase berita ini subjektif atau objektif. Mmm. Kadang ada nih berita yang kayak nampilinnya paslon ini mulu. Kalau kita Mmm. ngomongin apa beritanya yang disampaikan bener atau enggak, bener. Tapi Mhm. yang disampaikan ini nggak objektif, nggak keseluruhan. Mhm. Hanya menonjolkan, kebagusan A aja, tapi nggak menonjolkan Iya kebagusan sih, B dan iya sebagainya. gitu. Dan akhirnya, Mhm. penggunaan sosial media ini sangat-sangat luas Mhm. dan sekarang kalau misalnya kita lihat penggunaan sosial media ini di TikTok,
video-video dan sebagainya, Mhm. itu sangat-sangat digunakan oleh para calon-calon kepala daerah yang akan berkontestasi untuk menggayat bukan hanya suara-suara anak muda sih, tapi untuk Mmm. menggayat mungkin, mengenai mereka menjelaskan mengenai gagasan-gagasan yang ingin mereka sampaikan, tapi nggak nutup kalau misalnya nyampeinnya di debat terbuka KPU, Betul. hal-hal Mhm. permasalahan-permasalahan biasanya sekarang tuh menariknya ini kalau lihat, lihat, media sekarang, Mhm. itu biasanya yang paling digencerin tuh pasca debat biasanya. Karena ngelihat Mmm. polanya di pilpres kemarin, Mmm. misal ada nih paslon A, itu sangat-sangat nyerang banget paslon B, Mhm. lalu sesimpel tim medianya ini Mhm. nge-highlight ekspresinya Oh, paslon B betul betul, yang kayak, dipotong aduh gitu. kasihan banget contoh kayak Iya gitu-gitu. iya iya Dan iya. itu sebenarnya dilakuin juga sebenarnya di Kota Malang juga. Mhm Dan mhm menurutku mhm. itu salah satu pola-pola media saat ini untuk Mhm. kampanye politik yang sangat-sangat baru dan sangat-sangat menarik menurutku. Iya iya. Apa metodenya yang penting itu menjadi wadah yang cukup buat Iya, mengedukasi diri kita betul sendiri, karena kita adalah pemilih, kita yang menentukan kan betul. masa depan sebuah daerah itu kayak gimana gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa memilih ya besok tanggal Jangan dua puluh tujuh lupa memilih. 27 November. Nah, per hari ini, kita tapping hari ini tuh sedang ada debat 3 Oke, di Kota Malang nih. Nah nanti itu, malam ya? kayaknya Atau nanti malam, betul betul. Nah jadi, eee terakhir ya berarti? terakhir, sebelum tanggal 27 Sebelum karena ini tanggal udah mendekati hari H banget kan gitu ya. Jadi teman-teman dimanapun berada jangan lupa 27 November nanti dipakai ya suaranya. 20. Betul. Sekalipun itu melawan kota kosong ada, kayaknya Surabaya deh. Ada, Surabaya itu iya, melawan kota kosong, jadi kalau semisal kamu nggak sreg sama pemimpinnya, pilih kota kosong aja, pilih kota kosong. gitu. Tapi nih, ini di Mhm, luar pertanyaanku. iya, Menurutmu, mhm. kalau golput itu kayak gimana? Oke. Kalau golput itu gimana ya? Mhm. Sebenarnya kalau golput ini, kalau kita ngomongnya sejarahnya teman-teman ya, sebenarnya Mmm. golput ini tuh lahir golongan putih ini di masa Orde Baru. Di saat di masa Orde Baru itu, waktu itu ada segelintir golongan yang akhirnya menamakan mereka golongan putih, yang memang melihat rezim saat itu udah sangat-sangat menjadikan pemilunya ada, Mmm. tapi Mhm. esensi pemilunya nggak ada. Hanya Oh. diselenggarakan aja, Mhm tapi sudah diatur siapa yang menang dan siapa yang kalah, dan siapa yang mhm akan jadi dan sebagainya. Akhirnya ada sekelompok orang mhm yang membuat namanya golongan putih, aku agak lupa namanya siapa ya yang membuat itu, dan akhirnya mereka, eee, mereka mencoblos dan mhm. mereka mencoba untuk membawanya dengan bendera putih gitu kan. Mmm. Bahwasanya mereka sebenarnya ingin melawan, tidak ketidakpasanlah yang ada saat itu. Tapi makanya yang aku bingungkan, kenapa sekarang golput ini masih ada, orang-orang masih mungkin di pilpres kemarin pun masih banyak juga kan orang-orang yang memilih Mhm golput saat rezim kita itu dinilai adalah, tingkat kepercayaannya paling bagus, demokrasinya paling tinggi, mhm. lalu juga, kebebasan berekspresi paling besar. Akhirnya kan ada sebuah, eee perbedaan ini ya, Mmm. dengan fakta dan datanya gitu kan. Mhm Apakah orang-orang mungkin secara datanya seperti itu, mhm tadi dengan tingkat indicator yang sangat-sangat tinggi, yang mhm. sangat-sangat bagus, tapi rasa-rasanya orang-orang ini masih merasa seperti di tahun Orde Baru mungkin, Mmm. di saat di mana kekuasaan itu dipegang oleh segelintir elit yang Mhm mereka ingin mempertahankan kekuasaannya mhm itu dan akhirnya menggunakan segala cara, menggunakan hal-hal yang kalau kita ngomonginnya moral dan etika di politik, itu mmm sama sekali nggak ada. mmm Dan akhirnya kan kita harus berefleksi, kenapa apakah orang-orang merasa, "Ya kita ini reformasi tapi rasa Orde mhm Baru," atau gimana? mhm Tapi sebenarnya ada juga banyak juga kalau kita ngomongin orang-orang yang akhirnya nggak memilih, mhm karena mungkin barangkali misal kayak aku. mhm Misal aku, ini asli Indramayu, Jawa Barat, dan aku akhirnya nanti nggak bisa untuk pulang, dan aku mhm ternyata mhm ada error mungkin saat pergantian, untuk memilih di sini, akhirnya memang aku sebenarnya pengen milih, tapi aku nggak mmm. bisa. Atau Iya mungkin ada iya iya. orang-orang yang mereka pengen milih tapi ternyata ketiduran dan Mmm, sebagainya. mhm Itu kan, mhm mhm. orang-orang yang berbeda ya dengan Mhm. yang kita Tapi omongin. emang kalau lihat sejarahnya golput sendiri itu adalah sebuah bentuk perlawanan gitu Bentuk ya, bukan perlawanan. bukan lambang dari malas gitu ya. Bukan, iya, Jadi kalau temen-temen emang terpaksa banget nggak tahu punya pilihannya kayak gimana, antara misalkan dari 3 paslon kamu nggak tahu harus pilih siapa, ya rusak aja surat suaranya, ya nggak sih? iya, Kalau aku gitu, supaya
rusak suaranya. Supaya Oke. tidak dipakai surat Iya, suara oke ya. tersebut, nggak ada. Jadi kita meminimalisir kemungkinan untuk kecurangan pakai surat suara yang harusnya itu jatah kita, karena kita nggak datang ke Mhm. TPS, akhirnya bisa aja kan, nggak tahu di luar sana, Iya, ya bukan suudzon sih ya, tapi nggak tahu di luar atau sana, jadi gimana gitu mendingan ya. kita pakai surat suara kita untuk dirusut Mhm. sekalian gitu. Jadi teman-teman, Tapi eee, se emang yang lebih bagus memilih tetap ya, memilih, karena harus itu teman-teman. sangat amat mempengaruhi masa depan sebuah daerah dan itu Iya, ngaruh banget ke diri kita masing-masing secara individu. Nah, ngomongin soal, keberhasilan demokrasi, soal golput itu tadi, aku pikir, eee, ada tahu Kak, negara yang, tingkat demokrasinya tuh tinggi banget, tahu nggak dari negara mana? negara yang sangat-sangat sejahtera, Iya, demokrasinya tingkat tinggi. ya, keberhasilan demokrasinya tinggi banget, tahu nggak? Hmm, negara Skandinavia, No, bener sih Nordik tapi bukan Skandinavia. lebih spesifiknya ya. Hmm. Hmm, apa negara? Jadi negara yang, partisipasi demokrasinya paling bagus itu Norwegia. Ini Oke, indeksnya sekitar tahun 2022 itu, mencapai 9,81/10 skornya ya. Terus disusul sama Selandia Baru, Islandia, Swedia, Finlandia, Denmark. negara-negara Iya, Skandinavia ini ya. negara-negara itu. Jadi, Memang negara nah, Skandinavia ini eee kalau negara-negara di Norwegia itu kalau aku lihat datanya, jadi mereka itu punya trustworthy yang tinggi banget gitu terhadap pemerintahannya dan kurikulum memilih dan hak bersuara itu masuk ke dalam pendidikan ya, di sana gitu. Dan sama satu lagi, kemudahan akses untuk memilih itu gampang banget katanya di sana. Jadi aku bisa memahami betapa sulitnya masihan di Indonesia dengan negara kepulauan ini. Salah satunya mungkin Kak Zidan ya, yang mungkin bisa aja nanti nggak bisa berkesempatan pulang karena sedang merantau dan ya sebagainya benar. gitu. Nah, tapi kalau di Norwegia itu bisa se-easy peasy itu gitu untuk Oke. memilih gitu. Jadi kayak semoga negara ini on the way lah ya menuju seperti Norwegia itu sendiri. Iya. Iya, ini Walaupun agak lumayan sulit ya iya, meskipun Indonesia. emang harus diakuin karena negara kita yang bentuknya kepulauan ini plus minusnya ya di sana gitu, kalau aku rasa ya, untuk Mhm. memilih Karena kan itu. negara Skandinavia itu kan Mhm. dijuluki welfare state ya, Mmm, mhm mhm. negara kesejahteraan. Mhm Tapi emang kalau misalnya kita ngomongin negara Skandinavia, mhm itu emang pacuan paling bagus banget bagi sebuah negara, bagi ya tadi tingkat mhm demokrasi yang tinggi, mhm. kemiskinan yang sangat-sangat rendah, Betul. habis itu, tingkat kebebasan sangat-sangat tinggi, Mhm. pendidikan sangat-sangat Mhm tinggi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat, ternyata di sana semuanya itu dari mulai bawah sampai atasnya mhm. sepakat untuk menciptakan itu gitu kan. Tapi Mmm. case-nya kalau misalnya sekarang kita nggak sepakat hal tersebut terjadi, contoh di negara Skandinavia setahuku itu di sana, Mhm. itu pajak itu bisa kalau di sini kan mungkin sekarang aja nih, lagi mau diberlakuin pajak 12%. Iya, aduh aku Itu dengar. banyak banget orang yang udah ngeluh. Tapi Betul kalau di negara betul. Skandinavia setahuku itu lebih dari 50%. Iya, pajaknya tinggi banget Pajaknya ya. tuh tinggi banget, tapi masyarakat nggak masalah karena kenapa? Mhm. Mereka yakin dan mereka sangat-sangat, Mhm. sangat-sangat merasakan Mhm. mereka keluarin pajak dan Mhm. pajak itu langsung kerasa dengan Iya, apa yang bakal mereka betul. dapetin. Tapi beda sama di Indonesia. Dari situnya aja kan udah Kayak iya iya lumayan iya. susah untuk ngubah kita transisi ke sana gitu sih. Kayaknya kita doain aja ya supaya Indonesia ini tuh Iya, pemerintahnya juga mencapai level trustworthy yang sama dengan negara-negara maju lainnya. Nah, ini mungkin udah sampai segmen-segmen terakhir nih, Kak, aku punya pertanyaan yang iya. mungkin agak unik lagi. Kalau bisa punya kesempatan menghabiskan sehari dengan salah satu pemimpin dunia, siapa dan kira-kira mau Oke. ngapain? Mmm, mungkin kalau misal bisa Mhm. Barack Obama sih, Barack Obama. Barack Obama. Mhm. Eee, namun Barack Obama ini apa yang bakal omongin gitu ya, Iya, dalam yang sehari itu ya. betul. Jadi aku bakal coba ngobrol dan bakal nanya tentang waktu itu dulu Barack Obama itu saat-saat awal banget dia Mhm. akhirnya naik, dia itu kalau nggak salah orang kulit hitam pertama yang akhirnya bisa Menjadi presiden. menduduki, Mhm. gedung putih itu kan, Betul betul. gedung putih Mhm presiden di Amerika Serikat. mhm. Ya waktu itu dia sangat-sangat membawakan narasi yang sangat-sangat berbeda banget gitu kan. Mmm, Dan dia sangat-sangat, membawakan narasi tentang, quality, sangat-sangat tentang kesetaraan. Saat itu diskriminasi itu sangat-sangat besar banget. Namun mmm, ternyata presiden Amerika Serikat dari, kelompok, kulit
hitam gitu kan. Mmm. Namun yang waktu itu aku agak geram juga, ya that's politics ya, aku bisa bilang that's politics. Saat Barack Obama ini mau maju lagi ke periode yang kedua, Mhm. dia sangat-sangat berbeda gitu kan, sangat-sangat berbeda. Mungkin karena dia barangkali nggak kuat dengan sangat-sangat pengaruh besarnya banget Mmm. di Gedung Putih sana gitu. Dia waktu itu kalau nggak salah, dia adalah presiden yang pertama kali berkomitmen juga waktu itu kan. Untuk waktu itu konflik di Palestina Mhm. juga, konflik di Palestina untuk dia mau menyelesaikan itu gitu kan. Namun setauku saat waktu itu akhirnya Barack Obama ini maju ke periode yang kedua, sebelum itu Amerika Serikat salah satu negara yang akhirnya menyetujui dan akhirnya tidak mendukung Palestina gitu kan Mmm. saat itu gitu kan. Dan akhirnya ya Barack Obama waktu itu lumayan sangat-sangat kontroversial gitu kan. Dalam Tap sehari mau bahas itu ya, sama beliau. betul. Tapi ya memang kalau misal bisa bilang Barack Obama ini salah satu Oke. pemimpin dunia yang menurutku sangat-sangat bagus dan keren sih. Iya, Ya tadi legendary sih iya, kenaikannya itu. pertama kali dia kulit Mhm. hitam menjadi presiden Amerika Mhm. Serikat dan juga wah dia kalau misalnya pidato, orasi dan sebagainya, Mhm. dia tuh sebenarnya mirip-mirip banget Presiden Soekarno sih. Iya Kalau sih. di Mhm. obrolin ya dibicarain, Betul betul betul. mirip-mirip banget. Oke, nah itu kalau ada waktu sehari lah ya, bisalah kita ngopi-ngopi sama Barack Kalau Obama 2 hari nggak berarti bisa ya? 2 2 hari hari nggak bisa. gitu. Kita buat 2 hari gitu. Jadi nanti, kalau emang ada kesempatannya lah ya Kak, kita bisa mendunia gitu, Amin. terus habis itu ketemu sama orang-orang yang kita listing dan impikan. Nah ini kalau boleh tahu nih minum apa ini kan? Ini minum dari RBC ya? Iya, Dari kafenya RBC RBC. Smart Coffee teman-teman di depan kita. Nah ini udah itu kayaknya pertanyaan terakhir aku, Kak Zidan. Oke, Terima kasih banyak sudah mau hadir di sini, tapi sebelum aku tutup, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman baca RBC di luar sana? oke. Mhm. Tentunya sekarang ini kita udah lagi masa pesta demokrasi juga, kita kemarin udah melewati pilpres, Mhm. dan sekarang kita mau masuk ke pilkada. Mhm. Tentunya silahkan teman-teman mau milih siapapun, itu bebas pilihan hak politik teman-teman. Namun yang paling penting bagiku memilih pemimpin itu seenggaknya ada 3 gitu kan. Kalau yang kita lihat dari kapasitas, kapabilitas, dan juga rekam jejaknya gitu kan. Kita lihat juga, kita kalau ngomongin pemimpin itu bagiku bukan hanya menyampaikan atau bukan hanya berbicara mengenai apa yang kita ingin lakukan dan apa yang kita ingin imajinasikan lakukan. Tapi jika kita memilih pemimpin, kita harus berbicara juga apa yang sudah ia lakukan dan apa yang akan ia lanjutkan, teruskan, dan lebih luas lagi Mhm. keberlanjutannya. Tapi yang paling pasti di politik menurutku untuk mencari pemimpin, pemimpin itu nggak ada yang baik dan nggak ada yang bagus 100% lah. Mmm. Pemimpin pasti ada plus minusnya. Namun eee, kita jangan sampai memilih pemimpin tadi tak melihat dari 3 aspek tadi. Yang paling pasti pilihlah apa ya, kalau aku bisa bilang pemimpin ini coba kita bukan mencari pemimpin yang paling baik, kita nggak mencari pemimpin yang paling hebat, kita nggak mencari pemimpin yang paling pintar, kita nggak mencari pemimpin yang paling oke, tapi kita mencegah yang paling buruk berkuasa. Mmm. Jangan Mhm. sampai akhirnya orang yang paling Mmm. buruk yang akhirnya berkuasa dan akhirnya apa, siap-siap aja 5 tahun kita ke depan Mmm. kita akan sengsara, 5 Mhm. tahun ke depan aspirasi-aspirasi kita hanya bagaikan angin saja yang lewat dan kita harus menunggu 5 tahun lagi ke depan Mhm. untuk pergantian kekuasaan yang ada. Betul. Jadi jangan lupa teman-teman dimanapun berada, gunakan hak suara kamu di tanggal 27 November mendatang. Jadi terima kasih banyak Kak Zidan sudah Terima kasih banyak juga. ngobrol-ngobrol sama RBC Institute. Sampai jumpa teman-teman baca, dimanapun berada. Nanti kita akan jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di YouTube channel kita. Dan jangan lupa mampir ke RBC Institute untuk Ya, menikmati habis. kopinya salah satunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.